Pertama, Ahmad Ramzy merupakan pengacara yang bertarif fantastis. Laporan Marisha Icha terhadap MZ tidak bisa dilanjutkan atau tidak kuat untuk menjerat MZ. Gitu. Iya. Jadi banyak banget. Ada lagi perkara Mbak Uci udah tersangka, tapi belum P21 juga. Nggak boleh kayak gitu-gitu men-setting untuk meng-create seseorang yang bener jadi salah. Nggak boleh seperti itu. Salah jadi bener juga nggak boleh. Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai, assalamualaikum. Welcome to Kemon Entertainment. Channel di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Kali ini bintang tamunya siapa ya? Siapa sih yang gak kenal lagi? Lawyer dari Marisha Icha, Ahmad Ramzy. Masya Allah, gimana kabarnya Abang Baik, Ramzy? Ica, apa kabar? Makin sibuk Abang Ramzy. Alhamdulillah. Kayak kita jadi jarang ketemu karena di podcast nih. Iya, jadinya. terakhir kapan ya? Minggu lalu ya? Minggu lalu. Minggu lalu kayaknya. Udah lama kayaknya Bang. Udah lama ya? Kapan terakhir ketemu? Iya, terakhir gue keluar kota soalnya. Selasa sampai Jumat, 2 minggu lalu berarti. 2 minggu lalu. Lama juga ya. Biasanya kita ketemu kan hampir seminggu Sering. ada 2 kali lah ya. Sekarang udah sibuk masing-masing. Sibuk. Ica banyak kesibukan juga. Masya Allah, alhamdulillah. Terus Bang Ramzy, makasih sebelumnya udah mau diundang di podcast aku. Sama-sama. Ini adalah podcast pertama Bang Ramzy katanya. Oh iya, Kalau nggak karena Marisha Icha, pasti nggak datang. Tapi enggak deh, karena Ica yang ngundang ya pasti datang. Yang kedua, belum ada podcast lain yang ngundang. Ada yang udah ngundang, tapi belum sempet diseriusin lagi. tapi kalau misalkan seandainya nanti diundang sama podcast lain, bersedia Bersedia dong. untuk menjelaskan kan, edukasi ke masyarakat sebenarnya nih, banyak sekali kan masyarakat tuh yang agak kurang paham tentang dunia hukum. Oke. Jadi kan dengan adanya Bang Ramzy mungkin bisa mengedukasi, membantu. Kadang aku juga kadang-kadang suka begini loh, temanku suka nanya, ini gimana ya Kak, ini gimana ya Kak. Sebenarnya kan itu easy banget, kenapa sih mesti nanya? Tapi oh iya, gue lupa, dia jauh dari akan kata main sama orang-orang hukum gitu. Jadinya segi pandang ke hukumnya tuh sangat kurang sekali gitu loh Bang. Makanya aku mau mengundang Bang Ramzy sebagai narasumber Came On Entertainment di sini. Kita langsung Bang, kita ke gosip atau fakta. Oke. Di podcast aku pertama kali itu Jadi ada jawabannya cuma pilih 2 aja. gosip atau fakta. Oke. Tapi setelah itu Bang Ramzy boleh jelasin Oke. kenapa gosip, kenapa fakta. Oke. Oke? Siap. Pertama, Ahmad Ramzy merupakan pengacara yang bertarif fantastis. Gosip atau fakta ya? Bingung gua itu. Dibilang gosip, tapi dibilang gosip tapi banyak yang faktanya begitu. Dibilang fakta, ada juga yang nggak fantastis banget. Jadi tergantung siapa Tergantung orangnya. enggak. Tergantung kemampuan klien. Betul, dan tergantung case yang dipegang. Iya, betul. Betul. Aku jadi kayak pengacara juga nih. Iya. Kayaknya Ici tahu banget kayaknya. Tahu banget, karena kan aku pun di sini sebagai pembawa acara dan juga sebagai kliennya Bang Ramzy kan. Oke. Jadi aku agak mengetahui sifat dan karakter pengacaraku, yang dimana sebelum aku menentukan siapa lawyer aku kan juga harus melihat dari siapa lawyernya, karena zaman sekarang tuh kalau kita salah memilih lawyer
itu dampaknya luar biasa. Pertama urusan hukum ya Bang, banyak sekali yang kalau gimana ya mungkin ini nggak tabu lagi ya Bang ya, kita buka aja ya. Kadang lawyer ada yang bilang nih buat bayar ini, kenyataannya nggak bayar. Nih lawyer bilang buat kesini sekian, tapi ternyata kejauhan. Sebenarnya is okay gitu ya Bang, kalau misalkan apa yang harus dibayar contoh 50 juta terus tapi bilangnya 200 juta. Kalau dibilangnya 75 juta kan masih masuk. Banyak hal yang terjadi kan sudah kayak gitu, dan ini kan sudah banyak dibongkar, makanya kan saya berani ngobrol sampai case di situ ya Bang. Terus ya menurut aku sendiri ya Bang Ramzy masih di batas kadang orang kan punya level ya. Contoh barang branded, kita milih barang branded apa pilih barang yang biasa gitu. Ya udah, kalau lu beli barang branded berarti kan lu akan mendapatkan kualitas yang sesuai dengan apa yang lu keluarkan. Iya, kalau lu pilih barang yang biasa ya akan dapat apa yang lu dapatkan. Ya mungkin akan ada nilai plus yang lain dari yang biasa, cuma kan yang branded juga plusnya juga banyak kan gitu. Seperti itu aja sih yang aku rasain, dan aku lihatnya kan Bang Ramzy memang sudah di level yang sudah dipegang oleh orang-orang besar. Alhamdulillah. Terus juga banyak menangnya. Jadi kalau ketika orang bilang Bang Ramzy kemahalan, kayaknya mahal deh. Nggak mahal ya? Iya kalau aku ya. Kalau kinerjanya bagus ya nggak mahal lah harusnya. Jauh banget sama dikatakan mahal. Iya. Gitu, orang tuh bisa sampai habis miliaran gitu ya kan. Tapi tergantung case-nya juga. Betul. Gitu. Masa case yang jelas-jelas kita lawannya cuma melakukan kesalahan yang kecil, terus Bang Ramzy bisa menang, itu kan case besar jadinya. Bang Ramzy harus membela orang yang memang salah sih, tapi itu bukan yang dipukuli, yang diapain gitu, yang wajib untuk dipidanakan lawannya. Tapi Bang Ramzy itu bisa membantu case yang kecil jadi tersangka, itu luar biasa dong. Alhamdulillah. Gitu, tapi fee-nya menurut aku masih masuk akal. Bukan begitu Bang? Betul. Kayak aku nih lawyernya Bang Ramzy nih. Gue dengerin aja Ica ngomong deh, gue banyak menyimak. Jadi kayak aku lawyer, karena aku sih orangnya tipenya kalau ada orang yang nggak baik pasti aku kan udah langsung Bang, tahu aku kan, to the point gitu. To the point. Orangnya ya maksudnya gini, kalau orang berbuat salah pasti aku diem, dan sometimes aku akan tegur, aku nggak suka main sifat yang kayak gini gitu. Begitupun apapun kebaikan orang dan apa yang aku rasain dari Bang Ramzy, siapapun orang terdekat aku, itulah yang aku katakan gitu. Nggak mau Bang Ramzy nggak bagus terus aku bilang Bang Ramzy bagus. Soalnya udah banyak nih. Kenapa? Ica ngasih klien-klien. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ahmad Ramzy pernah meninggalkan kliennya begitu saja di saat kasus hukum masih berjalan. Yang mana tuh ya Bang? Gosip itu. Gosip ya? Gosip. Gak pernah kayak gitu. Gak pernah ya? So far sih aku dengar. Jadi aku kenal Bang Ramzy itu dari yang ruang lingkup yang itu aja sebenarnya kan Bang. Terus tiba-tiba kayak Bang Ramzy kenal sama ini, terus kenal sama Puang. Jadi kan otomatis Puang kan juga menceritakan histori dan karakter Bang Ramzy. Apabila Bang Ramzy jelek pasti kan kayak ngapain kau pakai dia. Apalagi orang yang aku kenal tuh orang-orang yang menurut aku sayang sama aku gitu. Betul. Dan semuanya tuh bagus, pakai Ramzy bagus gitu. Karena kan namanya kita jasa ya, lawyer ya pasti dari mulut ke mulut Cak. Iya. Kalau misalnya kita punya perangai yang nggak bagus, kinerja yang nggak bagus, nggak profesional, apalagi tadi tuh sampai meninggalkan klien, ya itu pasti. Belum pernah ya? Itu pasti akan
Akan jadi menjadi cerita. ya dari mulut ke Nah, mulut. dan cerita itu pasti akan menyebar kemana-mana dan jadi orang itu tidak akan percaya lagi sama kita. Jadi itu yang mesti kita pegang sih. Itu Jadi abang jaga ya. menjaga nama baik itu penting banget buat lawyer karena itu investasinya, menjaga nama baik, Integritas. integritas. Mantap. Jadi kan kalau di status abang tuh ada tuh 3 yang hal penting dalam lawyer. Pertama, lo harus punya knowledge. Kedua, skill. Ketiga, attitude. Nah, kalau Iya. attitude-nya nggak bagus juga, udah ditinggal tuh Betul. sama kliennya. Iya, Dan nggak bakal lagi klien-klien itu balik lagi atau merekomendasikan kepada orang lain. Benar. Gitu, Ca. Iya. Soalnya lagi heboh ini kan banyak sekali yang dikecewain sama lawyernya. Dan Malah memang, gugat Bang. kliennya lagi. Iya. Lagi gue tanganin tuh. Udah disomasi kliennya, udah diputus kok disomasi kliennya. Namanya klien nggak puas dengan Disomasi. disomasi. Siapa tuh? Ada deh. Ada deh yang pengacara lagi heboh itu. dia somasi somasi. Tapi ya kebetulan kan karena sudah beralih ke abang ya, gue jawab dengan bijaksana bahwa itu adalah pilihan yang diambil oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut untuk menjalankan usaha dengan nyaman ya harus memutuskan dengan beliau. Gitu, Ca. Tapi kalau disomasi ya. Ya itulah karakternya. Baru disomasi. Ada yang digugat kan? Ya, ada yang digugat. Yang 20 miliar. Wow. Iya. Untung ya aku sangat bangga ketemunya Bang Ramzi duluan. Walaupun sebenarnya ujian aku untuk pindah lawyer tuh lumayan besar juga loh. Oh iya. Iya kan? Pakai abang aja, pakai ini aja, Ica pakai ini aja, pakai ini aja. Tetep enggak Bang Ramzi aja. Next selanjutnya. Laporan Marisha Ica terhadap MZ tidak bisa dilanjutkan atau tidak kuat untuk menjerat MZ. Gosip lah. Gosip lah. Laporan Ica udah P21, udah tahap 2, udah sidang. Per tanggal 25 Juli kemarin. Udah sidang. Nanti yang berikutnya juga akan begitu. Gosip tuh, Cak. Gosip dari mana itu? Gosip dari mana itu? Tim ini siapa yang buat nih? Soalnya gini juga ya, aku tuh sebenarnya kemarin pas case MZ naik juga agak males untuk berbicara ke media karena kita luruskan aja nih di sini sekalian. Kan informasinya publik sampai bilang Medina itu dijemput, ditahan bukan karena kasus sama elu gitu. Jadi untuk ngejelasinnya kan harus ada sisi hukumnya nih. Sini agak lumayan panjang. Mungkin Bang Ramzi bisa jelasin sendiri. Dan aku cuma memposting, mempublik dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagi orang yang tidak mengerti dan akhirnya malah menghujat, males aku untuk ngejelasin. Emang ada yang hujat, Cak? Ya jatuhnya menghujat Bang, karena gini, ketidaktahuan nggak mereka paham banget ya terhadap hukum. Jadi malah hanya melihat yang dilihat di sosial media. Jadi membuat seakan-akan apa sih Marisha Ica keluar-keluar bukan karena masalah lu juga. Duh, capek banget, iya aja deh. Oke. Jadi begini, laporan polisi yang dibuat Ica itu kan, sudah dinyatakan P21 waktu itu kan, dan P21-nya itu seingat abang ya 2 April, lebih dulu. Nggak lama setelah itu ada laporan polisi juga yang dilakukan oleh Uci, kebetulan klien abang juga, dan dinyatakan P21 ketika bulan Juli kemarin juga. Nah, ketika Ica sudah P21,
kan polisi memanggil nih, manggil panggilan pertama. Nah itu kebetulan MZ-nya tuh masuk rumah sakit jiwa dan lain-lain lah, dengan drama-drama dan lain-lain itu semua, sampai akhirnya polisi menunggu sampai dalam keadaan benar-benar sehat. Dan kasusnya Uci yang abang tangani juga kebetulan P21. Nah Ica panggilannya sudah 2 kali. Jadi setelah panggilan 2 kali kan harus dijemput nih. Jadi upaya yang dilakukan penyidik ketika 2 kali seorang tersangka tidak hadir itu adalah dijemput, dibawa atas dasar dasar laporan yang dibuat Ica. Nah, karena kebetulan Uci juga laporannya sudah P21 dan harus dihadapkan ke ke kejaksaan. Nah, ketika dilimpahkan ke kejaksaan sekaligus jadinya tuh, Ca, dengan LP-nya Ica sudah harus dijemput paksa, dijemputlah tersangka ini. Untuk laporannya Mbak Uci. Untuk laporan kamu, Ca. Laporan kamu nih untuk di P21 di tahap 2 kan. Tetapi sekaligus sama penyidik dengan berkas yang berbeda di tahap 2 kan juga perkaranya Uci. Nah, jadi dua-duanya ini di tahap 2 nih. Diserahin ke jaksa dua-duanya. Nah, sama jaksa karena dua-duanya setelah diterima. Nah, oke, ini yang Ica sudah diterima, yang Uci juga saya terima. Karena 2 perkara ini dan jaksa punya kewenangan menahan ini bukan menghukum. Jadi penahanan ini bukan hukuman ya. Penahanan ini adalah hak yang melekat oleh jaksa, oleh polisi dan hakim, dan diatur dalam KUHP karena syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektifnya adalah karena takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Syarat objektifnya apa? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau pasal pengecualian. Nah, karena case-nya Uci pasalnya ancamannya 6 tahun, akhirnya karena P21-nya tahap 2 yang sama-sama dilakukan penahanan di case-nya Uci. Tetapi laporannya Ica tetap berjalan sampai ke pengadilan. Nah, itu yang harus dipahami sama masyarakat. Jadi bukan satu laporan. Kalau satu laporan, apa yang selama ini saya kerjain sia-sia dong. Gitu, Ca. Jadi begitu ya teman-teman yang kemarin salah paham, sudah mengerti kan sampai di sini. Jadi penahanan, jadi kalau ada tindak pidana atau undang-undang yang ditetapkannya itu di bawah 5 tahun itu, pada saat sudah jadi tersangka atau P21, ada yang bisa ditahan dulu, ada yang tidak bisa ditahan. Dengan laporan saya tidak bisa ditahan, bukan begitu Bang? Tapi setelah kejaksaan menetapkan ditahan berapa lama, itu ditahan ya, dengan laporan aku. Dengan laporannya Uci, Ca. Dengan laporan aku, di laporan Ica karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Jadi mesti dipahamin dulu nih, penahanan itu adalah bukan hukuman. Penahanan itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada undang-undang, saya perbaiki, hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Nah, sebenarnya case-nya pengancaman itu bisa ditahan di kepolisian, tapi karena ada aturan, tapi nggak ditahan tuh di polisi. Nah, jaksa tidak menganut undang-undang itu, tidak menganut aturan itu, sehingga jaksa melakukan penahanan, ja. Jadi ditahannya karena kasusnya Uci. Gitu. Kalau kasus kamu tetap jalan, tapi bukan artinya ditahan di kasus kamu, tapi nanti putusannya, hukumannya itu diakumulasi antara hukum berkas kamu dengan berkasnya Uci. Nangkep gak? Apa kurang jelas ya? Nangkep gak aja? Jadi gini loh Bang, seandainya aku melaporkan orang ke pasal pencemaran nama baik. Ya. Kalau seandainya Abang katakan setelah pengadilan kejaksaan tidak ditahan, ngapain kita laporkan? Nanti ditahannya, dihukumnya ya, ditahan atau dihukumnya itu setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Contoh case yang Abang sama Sean. Itu laporannya sama Meica.
310, 311 atau 27 ayat 3. Di kepolisian tidak ditahan, di kejaksaan tidak ditahan, sampai sekarang di pengadilan belum ditahan. Tapi nanti putusan apakah menentukan berapa hukumannya itu nanti setelah ketok palu. Jadi penahanan itu bukan merupakan hukuman. Nah ini yang mesti masyarakat ngerti nih. Orang awam ngerti, penahanan itu bukan merupakan hukuman. Jadi orang ditahan belum tentu dihukum. Karena itu merupakan hak aja. Hak yang melekat. Terus apa yang dia dapat hukuman dari setelah inkrah? Nanti berapa nanti hakim putuskan, apakah hukumannya percobaan kah, atau hukumannya harus menjalani hukuman 1 tahun kah? Nanti setelah setahun nanti jaksa eksekusi. Kamu harus menjalani hukuman yang telah ditentukan oleh pengadilan 1 tahun, baru masuk. Gitu. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berarti dia nggak banding, udah kasasi, udah selesai. Dia masih bisa banding? Bisa banding. Tapi karena case kamu digabung sama Uci, ditahan dengan case-nya Uci, penahanan ini bisa terus berlanjut. Tapi ada batas waktunya nahan orang itu. Iya, kalau dari kepolisiannya. Ya, di kepolisian, di kejaksaan, Kalau nggak pengadilan. salah hanya beberapa hari Ya. gitu loh. Jadi begitu sudah. Nanti di pengadilan ada lagi perpanjangan penahanannya. Ya, jadi yang aku ketahui ya, aku buat secara ringkas dan simpel. Jadi dari tersangka itu dengan case-nya, aku kan pencemaran nama baik. Ya. Kalau Mbak Uci itu pengancaman. Ya. Dari tersangka itu tidak bisa ditahan. Kalau case aku, Iya. cuma kalau pencemaran nama baik, cuma kalau misalkan pengancaman itu bisa ditahan, itu pun cuma dalam kurun waktu beberapa hari karena dalam proses pemeriksaannya. Dalam proses di kejaksaan sampai pengadilan. Ya. Iya. Nah setelah itu dari pengadilan, di pengadilan memutuskan seperti apa. Setelah sudah putus, baru diberikan hukuman berapa lama gitu. Iya. Dari case aku berapa lama, dari case Mbak Uci berapa lama gitu. Bisa jadi begitu. Apalagi sekarang kan aku ada dua 2 LP. LP. Satunya Tapi yang itu ini dulu yang diputusin berapa? dinaikin ya, karena yang lebih dulu naik itu kan yang pencemaran nama baiknya. Betul. Setelah itu kedua kan aku ada laporan yang Laporan palsu. palsu. Iya. Nah setelah itu baru setelah selesai sidang, dia diputuskan berapa lama dia dapat hukuman, misalkan. Nah setelah itu baru naik lagi Iya. sidang Lagi sidang untuk lagi di case yang kedua yang Kedua dengan ini. aku yang laporan palsu. laporan palsu. Seperti itu. Betul. Oke. Next. Selanjutnya untuk laporan Marisha Ica yang melaporkan balik atas laporan palsu MZ itu sudah sampai di mana? Itu yang abang dengar sebentar lagi mau gelar perkara untuk naik status tersangka apa tidak? Oke. Statusnya sidik ya? Udah sidik. Sebentar lagi mau dinaikkan statusnya tersangka, tapi tunggu gelar perkara dulu. Setelah gelar perkara, tapi tenang aja Cang, nggak kemana-mana itu perkara kan, karena kan orangnya kan masih dalam tahanan, jadi santai aja. Nanti setelah ini selesai ya perkara itu jalan lagi. Oke. Karena dia banyak case-case yang lain yang mengenai, saya dengar juga kemarin ada yang udah tersangka juga tuh mengenai klinik, kalau nggak salah pelapornya siapa gitu namanya. Gitu ya. Iya. Jadi banyak banget. Ada lagi perkara Mbak Uci udah tersangka tapi belum P21 juga. Itu juga lain lagi di Surabaya. Itu abang juga yang pegang? Belum Belum. abang pegang. Tapi udah ada permintaan sih untuk abang yang pegang di Surabaya. Selama ini koordinasi di Polresnya belum. Jadi ujung-ujungnya abang juga? Rencananya begitu. Karena Mbak Uci kemarin udah bilang sih minta aku handle juga di Surabaya. Next selanjutnya.
Apa benar yang gimana Apa sih benar Uci pertanyaannya? Floudea kenal Bang Ramzi itu dari Marisa Ica? Oh iya, apa benar Uci Floudea kenal Bang Ramzi itu dari Marisha Ica? Iya benar dong. Yang memperkenalkan kan Ica. Ica yang bawa ke Bang Ramzi. Bikin laporan polisi. Pengen komen gak ya? Gitu. Benar dong. Gak usah komen lah. Biarkan masyarakat yang menilai. Oke, next. Pas jadi pengacara, berat selama ini jadi pengacara. Gimana sih? Apa selama jadi pengacara, case yang paling berat yang abang Semua sama sih, Cak. pernah pegang? Semua sama, Cak. Dari case yang simple perceraian, ya ada juga lika-likunya kaitan dengan harta gono gininya, ada juga perkara yang abang tanganin, perkara mengenai korupsi juga sama juga. Jadi semua perkara berat ringan itu menurut abang sama aja sih. Sampai kadang-kadang ada hal yang sebenarnya sepele bikin abang kepikiran asam lambung naik. Oh gitu. Iya, lawyer tuh kayak gitu kadang-kadang. Ya kita Tapi merasa abang punya klien kayak aku bikin asam lambung gak? oh enggak sih. Ya kadang-kadang kita tuh yang asam lambung tuh kalau misalnya kita posisinya sebagai apa yang dilaporkan. Oh, Ya kan kadang kita kan pegangan nggak selamanya selalu pelapor ya, pelapor. iya kan. Ada juga yang sampai ditelaporkan, tersangka, bahkan terdakwa di pengadilan. Ya kadang-kadang kita kepikiran kan, ya justru lawyer yang bener ya harus mengerti juga apa yang dirasakan sama kliennya. iya. Artinya ketika kliennya tidur nggak nyenyak ya jangan kita tidur nyenyak. Keren. Iya kan? Aduh. Pantesan abang kalau malam-malam langsung bales WA aku ya. Jadi kan harus siap selalu gitu loh. Karena bahkan dulu pernah punya klien waktu itu case apa namanya korupsi. Dia dihubungi abang di penjara bahwa dia kena serangan jantung ya. Sedih juga sampai abang malam-malam lari-lari ke rumah sakit takut Masya kenapa-napa Allah. kan. Kenapa-napa ya hampir alhamdulillah akhirnya nggak kenapa-napa di Bon abang urus dulu sampai keluar dari tahanan sampai benar-benar keadaannya pulih lagi waktu itu case-nya case korupsi sampai balik lagi ke tahanan udah sehat sampai jalani sidang hukuman sampai alhamdulillah keluar bisa balik lagi sama keluarga. Pertanyaan dari aku nih bang, Apa buat tuh? Bang Ramzi. Andai kata, seandainya posisinya pada saat itu Bang Ramzi bukan lawyernya Marisha Ica, Bang Ramzi diminta jadi lawyer Medina Zain yang dimana pastinya dong Bang Ramzi sudah tahu Medina itu di posisi yang seperti sebaliknya gitu ya kan, harus contoh ya, dia membuat laporan di Polres Selatan bilangnya aku telah melakukan tindak pidana kekerasan, tapi kan aku tidak melakukan itu. Iya. Abang tahu dong, Iya. maksudnya sebenarnya klien saya nih nggak dipukul, tapi Iya. abang harus membela klien. Ya nggak mau lah. Nggak mau. Ya nggak mau lah. Ngapain membuat sesuatu yang tidak benar? Soalnya banyak hal bang, kadang Men-setting itu nggak boleh kayak gitu, Ca. Itu Iya. melanggar hati nurani. Kita itu sebagai lawyer itu berhak menolak perkara. Satu, alasannya adalah karena kita tidak punya kemampuan terhadap perkara itu. Artinya kita nggak capable. Artinya biasanya nangani perkara yang hal-hal yang cerai terus nangani pidana kan nggak biasa gitu kan. Itu karena tidak capable. Yang kedua bertentangan dengan hati nurani, Cak. Masa orang mau mentersangkakan orang dengan cara men-setting seolah-olah terjadi suatu pidana? Ya nggak akan mau lah, aku abang pasti tolak itu. Jadi kalau ada pengacara yang mau jadi pengacaranya tuh gimana? Nah itu dia tuh. Nah itu dia tuh. Perlu dipertanyakan tuh. Perlu dipertanyakan. Justru kan gini loh, pesan untuk pengacara-pengacara yang lain ya. Justru dengan adanya menolak
sesuatu yang ya mungkin supaya dapat case, dan orangnya juga mungkin lagi viral gitu, cukup mendompleng nama pengacara, tapi kan harus menjagalah integritas seorang pengacara yang dimana justru malah jadi memperburuk nama kamu, dan kalau sudah seperti itu kan malah jadi menjatuhkan karirmu gitu. Sayang sekali. Jadi seorang pengacara jagalah hal-hal seperti itu, yang janganlah membela orang yang sudah jelas-jelas salah gitu, dan masih dicoba untuk dicari jalannya untuk pembelaan. Makanya jangan jadi pengacara setting-setting lah. Pengacara setting-setting nggak boleh itu melanggar pertama hati nurani, kedua ya etika lah, etika berlawyer nggak boleh begitu. Kan setiap lawyer sebelum dididik, sebelum menjalani sumpah seorang lawyer kan ada pendidikan, namanya pendidikan khusus profesi advokat. Mata pelajarannya itu kode etik advokat. Ya, etik advokat salah satunya yang mengajarkan tentang hal itu. Masya Allah. Nggak boleh itu kayak gitu-gitu men-setting untuk meng-create seseorang yang benar jadi salah. Nggak boleh seperti itu. Soalnya Salah jadi benar juga nggak boleh. Selain Bang Ramzi jadi lawyer aku nih, maksudnya mungkin seharusnya memang seperti itu, tapi nggak banyak gitu aku rasakan dari teman-teman bisnis yang lain merasakan dari lawyer-lawyernya gitu, seperti yang kayak contoh ya dengan case aku. Terus aku kan banyak juga ya, aku tuh nggak hanya di urusan Medina aja, case-case urusan kerjaan aku ya Bang ya, Abang juga pegang yang tambang aku, terus urusan banyak lah urusan pribadi aku yang lain yang nggak perlu di publik, itu semua kuserahkan sama Bang Ramzi. Terus Bang Ramzi itu selalu memberi masukan yang seperti, adalah klien yang kayak hektik gitu, terus kayak heboh, kena mental. Ada juga klien yang ada juga lawyer yang malah ujung-ujungnya duit, memanfaatkan keadaan. Diginin aja, dilaporin aja, diginin aja. Bang Ramzi itu nggak kayak gitu. Aku senangnya, dan itu yang membuat aku bisa merekomendasikan Bang Ramzi ke beberapa semua teman-teman aku atau orang-orang hebat lainnya gitu. Karena mereka orang hebat, tapi kasihan kadang banyak yang tidak merasakan apa yang aku rasain sebagai klien as a lawyer. Jadi ada istilah pidana itu merupakan ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Itu obat terakhir, Cak. Jadi kalau udah nggak ada obat lagi, udah nggak ada obat nih, ya pidana itu obatnya. Nah itu yang kadang-kadang ya orang maunya langsung obat terakhir nih, karena dipikir kan udah dapat bayaran, dapat popularitas dan lain-lain, padahal bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lain dan bijaksana. Betul. Kan seperti itu. Terus Bang Ramzi, ya option yang aku bilang itu mungkin teman-teman bisa paham dan nilai sendiri. Dan setelah itu mental klien itu dia jaga dengan baik. Setelah itu contoh ya kayak keadaan mental lagi baik, Ica coba tenang dulu, begini gini, atau sholat dulu gitu. Maksudnya dipikirkan mental klien dengan cara cari jalan keluarnya, bukan karena semua harus dihukum dan itu clear gitu. Bang Ramzi yang aku apresiasi tuh sekarang sholat dulu deh Ica, minta sama Allah, bilang jalan keluar, nanti dikasih jalannya. Kalau sebenarnya kan abang bukan psikolog aku. Iya. Tapi ya lawyer harus jadi psikolog juga, Cak. Ada psikologi hukum pelajarannya, Cak. Ada ya? Ada. Gitu, itu yang aku merasa teman-teman aku yang lain punya lawyer tapi nggak dapatin itu. Nah, itu. Jadi nggak bisa langsung diputuskan pada hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga. Nggak semua seperti itu, Cak. Apa nggak stres jadi Bang Ramzi kalau seandainya nih harus jadi lawyer, menyelesaikan masalah hukumnya, menyelesaikan masalah mentalnya, karena kan harus curhat. Bang, menurut abang gimana? Kadang-kadang bosan juga sih denger curhatan, cuman ya
Ya namanya as a lawyer maksudnya ya harus terima lah, itu kan konsekuensi jadi lawyer kan. Ya pas waktunya senggang ya pasti terima kan, terima curhatan gitu kan, dengerin. Tapi pas memang lagi sibuk ya. Sedangkan kan abang punya kehidupan pribadi nih. Contoh ya, aku bukan lawyer tapi aku tuh suka banyak membantu lah, karena kan biar gimana pun kan aku kan di dunia hukum juga lumayan lama gitu kan, paham, dan lingkungan aku kurang lebih seperti itu gitu. Jadi karena orang banyak tahu, jadi mereka yang datang untuk konsultasi gitu sama aku. Nah terus setelah itu kayak kita kan punya, aku sendiri nih Iya. aku kan punya kehidupan sendiri, punya kehidupan pribadiku, masalahku, Iya. masalah keluargaku, masalah orang terdekatku, dan tiba-tiba orang yang jauh tuh bisa kayak datang untuk nanya, bisa bantu nggak, apa yang bisa aku bantu kan, jadi kayak aku terdorong untuk bantu. Aku aja udah cukup stres gitu, gimana abang? Ya udah biasa. Kadang-kadang kalau gue udah stres nih masalah pribadi gue, dia minta tolong lagi gitu. Iya itu udah Gimana tuh Kak Abang? Abang kan pasti punya masalah Iya, pribadi dalam rumah tangga, pasti. keluarga gitu, pasti ada kan setiap orang. Gimana Iya. menjaganya? Artinya- Milih-milih mood. Ya artinya kadang-kadang namanya kita manusia kan Ca, mood kita kadang-kadang moody, ini kan mudian. Abang juga kadang-kadang kan mudian juga. Oh, pasti abang belum makan nih. Oh iya benar-benar. Pasti belum Kita makan udah nih. bestie Udah ya. saking bestie. Jadi kalau abang udah kok mudengnya lama sih, oh belum dikasih makan. Bang Ramzi Belum gitu. makan. Bang Ramzi itu kalau udah, terus kok nggak ada jawaban sih, kan gue kasih pertanyaan cuma terus. Jadi ya. Aku udah langsung paham Bang Ramzi tuh, inget ya. Jadi nanti siapapun yang mau pakai Bang Ramzi, kalau dia mau diajak ngobrol harus kasih makan dulu. Bang Ramzi kalau udah dikasih makan, gimana? Langsung dia kayak ke-charge gitu. langsung terang di dunia gue. Jadi ya memang Ca, kadang-kadang kita nggak bisa dinafikan, namanya masalah kan, masalah keluarga dan lain-lain. Cuman ya kita mesti tetap ngebagi kan. Ketika kita udah keluar ya artinya kita harus profesional dengan pekerjaan kita. Jadi ketika klien tuh telepon kita itu pasti kan nggak gampang dia mau menceritakan. Dia mau menceritakan juga pasti dengan sudah bergumul dengan hatinya. Ya kan, Kayak apakah ini bisa layak dan pantas nggak kita layak dan ceritakan pantas ke nggak dia, gua jangan ceritakan. sampai kita salah orang. Nah, ke lawyer berarti kan orang itu berharap sesuatu yang besar dari kita, dan kita harus memberikan jawaban dan masukan yang baik juga, bukan sembarang masukan cuman buat menyenangkan hati Klien. That's why seperti yang saya bilang tadi, janganlah salah memilih lawyer. Karena kayak aku nih, aku Gue kan nggak boleh beriklan aja. Nggak boleh beriklan sebagai lawyer, cuman ya begitulah harusnya. iya, karena gimana ya, kalau aku sendiri merasakan, jadi teman-teman untuk yang punya lawyer, pastikan kalau memang sudah tidak ada kenyamanan dari hal-hal yang tadi aku informasi, better apakah, karena gini ya, dalam dunia bisnis kita perlu banget orang yang menuntun atau menjadi pedoman dalam bisnis kita, karena semuanya salah sedikit sekarang orang mainnya hukum. Ya. Pergaulan salah sedikit sekarang dikit-dikit mainnya hukum. Ya. Sosial media Ya. dikit-dikit mainnya hukum. Sekarang kita harus punya orang yang menjadi pedoman kita untuk, aku mau gerak nih abang, aku mau bisnis ini, tapi ini orang tipenya begini. Nanti menurut abang, kalau andai kata orangnya, kita semua tuh harus pikirkan jeleknya. Kalau aku kan seperti yang aku cerita ke abang, pahitnya, andai kata nih dia ingin panderin aku gitu, terus tiba-tiba begini, apakah dia bisa ambil perusahaan? Itu semuanya tuh ada hukum gitu, ada jalur-jalur hukumnya. Apakah dia bisa mengambil perusahaan, padahal ya, contoh ya, aku doang yang kerja, duit masuk rekening duit dia semua. Apakah pada saat itu dia berhak untuk mengambil perusahaan? Contoh case kecil gitu. Itu kan harus ada pedoman hukum yang paham tentang hukum. That's why bener-bener
harus jangan sampai pilih lawyer. Yang salah. Iya, yang bisa kasih masukan yang benar-benar semua hal tuh sekarang benar-benar pakai, semuanya sekarang dikit-dikit Iya, hukum. Salah posting hukum. Nah, makanya kamu sering konsultasi ya kalau mau posting ya. Ica tuh kalau mau posting tuh masih ngomong dulu sama gua. Ini masuk gak kena delik hukum gak? Sedikit banyak kan udah paham. Iya, udah paham. Ya, tapi iya. abang yang bener-bener Iya. memastikan dari kata per kata. Iya kan Ica banyak juga yang mau jatuhin Ica nanti. Iya, Kan itu Ica dia. kalau misalnya sampai dilaporin kan gua juga. Ya itu dia. Jadi kalau abang udah bilang aman, terus ternyata nggak aman kan aku bisa, ya kan kata abang aman. Tanggung jawabnya di gue ya. Padahal aku ya dari apa yang pemahaman aku sudah aku tulis dengan pemahamanku. Tapi kan terkadang kita suka lupa dan suka aku ilmu saya tidak sebesar Bang Ramzi, jadi dan ujung-ujungnya yang pegang Bang Ramzi juga. Jadi menurut aku harus ada ACC Bang Ramzi. Kompem. Oke. Next, selanjutnya ada pertanyaan. Menjadi pengacara bagaimana kehidupan sehari-hari dengan keluarga, dari mengatur waktu dan lain-lain? Keluarga, Sabtu Minggu pasti keluarga gue. Oh ya, Bang Ramzi itu nggak bisa diganggu Sabtu. Sabtu Minggu jangan harap cari Ramzi. Tapi ngechat boleh. Ngechat boleh, maksudnya biasanya gue Sabtu Minggu pasti sama nyokap, sama istri, sama adik-adik, sama keluarga. Selain sampai Jumat ya udah kita maksimalin dari pagi sampai malam, pulang tengah malam ya urusan pekerjaan. Jadi benar-benar waktu harus dipilih ya Bang ya. Gitu. Jangan duniawi, Iya aja semua. ngurusin orang aja. Tapi keluarga juga, gue soalnya family man juga Cak. uch. Jadi kalau lihat status gue pokoknya tuh kalau Sabtu Minggu pasti sama mak gue, Iya, jalan sama ke nyokap, villa. sama villa, sama istri, sama adik-adik gitu. Oke, next selanjutnya ada Bang Ramzi. Ceritain dong awal pertemuan dengan Marisha Ica. Nih ceritanya pembuat acaranya bukan Marisha Ica nih. Padahal yang nanya yang tahu juga udah tahu, cuman mungkin audien biar tahu gitu ya. Iya. Jadi awal ceritanya ketemu sama Ica dikenalin sama senior. Ada senior punya istri. Nah istrinya kenal sama Ica, terus dikenalin sama Ica. Gitu. Sampai akhirnya Ica punya problem, cerita masalah problemnya. Udah pakai lah langsung Akhirnya, Bang Ramzi ya, karena alhamdulillah. rekomendasi dari menurut aku orang baik Ya. yang aku kenal gitu. Jadi ya semuanya atas dasar rekomendasi ya. Makanya itulah Terus kenal sama Ica, rekomendasi dari teman juga, dari senior juga. Ica juga merekomendasikan ke klien-klien yang lain Masya juga. Allah, jadi gitu jalannya kayak sekarang Iya. Bang Ramzi kan jadi lawyer suatu klinik kecantikan yang besar di Indonesia. Alhamdulillah. Itu kan atas rekomendasi orang. Makanya di sini mungkin ada lawyer yang menonton. Ya, nggak maksud meninggikan Bang Ramzi sih. Ya itulah Tapi- kalau lawyer muda atau lawyer teman-teman lawyer. Bang Ramzi itu masih muda, tapi menurut aku dia punya poin-poin yang harus dijaga. Seperti yang attitude, terus janganlah menolong orang yang jelas-jelas sudah bersalah. Walaupun sebenarnya kelihatannya ada duitnya nih, ada dia famous nih, gue bisa dibantu untuk dompleng. Jangan kayak gitu, malah nanti karena kalau sudah publik menilai kamu nggak baik, Iya. untuk karir tuh nggak bagus. Betul. Gitu. Karena kayak sekarang hubungan aku sama Bang Ramzi tuh bukan sekedar as a lawyer bagiku. Karena dia tuh banyak membantu aku, bukan karena masalah hukum aja, masalah mentalku, permasalahan kehidupan pribadi aku, terus banyak hal lah gitu. Jadi dari situlah jadi membangun justru karirmu gitu, karirmu yang lain. Aku tuh nggak mau gitu kalau mengenalkan orang yang salah, karena itu suatu tanggung jawabku yang besar. Jadi ketika aku udah bisa
membawa Bang Ramzi ke sini, bawa Bang Ramzi, orang semua confirm oke. Ya disitulah jalan-jalan hidup yang karena apa yang Bang Ramzi tanam gitu. Makasih banyak Ica. Makanya aku pengennya semua lawyer tuh kayak Bang Ramzi gitu. Siap, amin. Oke, next saran dari Bang Ramzi untuk lawyer muda atau calon lawyer. Nah, itu kan tadi lagi dibahas nih. Sarannya pertama tadi yang abang bilang, abang tuh punya tiga hal yang harus ditanamin buat seorang lawyer. Pertama knowledge ya, lo harus punya ilmu pendidikan. Yang kedua skill, ya jangan ketika magang yang bener lah. Jangan mau cepet-cepet buka kantor, cepet-cepet nanganin perkara, sedangkan ketika skill itu belum terasah betul. Gue dulu ikut sama orang 4 tahun Cak, sampai akhirnya berani membuka kantor. Dan berani buka kantor pun gak langsung semua di handle sendiri, ada juga tim senior gue libatkan. Jadi harus punya skill, punya knowledge. Yang ketiga attitude, nah, punya attitude yang benar, sehingga orang percaya sama kita, tanggung jawab. Minimal salah satunya tuh lawyer tuh waktu, janjian nggak boleh nggak on time, sehingga kan orang menilai kita dengan attitude itu kan orang percaya, oh iya anak ini, lawyer ini punya attitude yang baik, bisa bawa dirinya sendiri. Kalau dia bawa diri sendirinya aja nggak bisa, apalagi mau ngurus orang lain. Iya. Aku baru sadar loh kalau Bang Ramzi selalu on time. Ini aja dia yang jadi bintang tamu, aku yang nggak on time. Gitu. Itu Iya, buat iya, teman-teman benar. lawyer, dan gue masih junior juga sih. Maksudnya hitungannya kan masih sangat muda. Artinya baru jadi lawyer ya. Dari tahun 2011 lah Cak, 11 tahun dari magang sampai sekarang gitu. Tapi nih Bang, penyakit lawyer, tapi ini yang aku nggak rasain dari abang ya, Apa tuh? suka menjelekan dari lawyer yang lain. Nah itu. Aku banyak gitu kan main sama, tapi beberapa lawyer, nggak semua ya, tapi aku lihat lumayan banyak gitu saling menjatuhkan. Wah, dia begini. Tapi kalau gini loh, aku kan sempet ditawarkan ini. Terus Bang Ramzi cuma hahaha, ya terserah Ica gitu. Jadi kayak dia nggak ceritain dia buruk gitu. Justru aku yang filter lagi, ini orang seperti apa, Iyalah. Terus Bang, aku ditawarkan ini lagi Bang, dia mau maju jadi lawyer aku, hahaha, terserah Ica, Bang, Ica mau pakai dia, silahkan gitu. Jadi tapi nggak menjatuhkan orang, asli gitu. Gitu. Ya emang gitu Cak, nggak boleh dong kita namanya sesama rekan advokat ya kita saling menjatuhkan, nggak boleh. Ya artinya kalau klien kita udah nggak nyaman sama kita ya saya lepas aja. Oke, kalau emang udah nggak mau lagi sama saya silakan, tinggal dicabut kuasanya atau kita sama-sama memisahkan diri dengan mencabut kuasa, setelah itu dengan lawyer lain kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini semua klien-klien abang, jangan Bang Ramzi jangan ninggalin aku ya. Gitu. Karena nggak semua lawyer seperti yang kayak contoh ya, nggak cuma di case-nya MZ, kan case aku yang lain juga banyak Bang Ramzi pegang. Itu dia sekalipun ada yang tampak di media sama case yang nggak tampak di media, Bang Ramzi itu selalu mendampingi aku kemanapun aku dipanggil, kemanapun aku mendatangi semua urusan-urusan aku yang lain, dia damping gitu. Karena banyak juga pengacara yang dia merasa dia sudah besar, setelah itu dia lupa dan dia merasa itu nanti yang ngurus tim saya aja ya. Ya itu. Karena abang selalu menilai semua pekerjaan baik yang harus tampil dengan media atau tidak tampil dengan media semua sama Cak. Jadi semua perkara tuh sama, besar kecil tuh sama semua, baik tampil di media atau nggak tampil di media sama semua Cak. Jadi semua harus kita hargai, setiap perkara, setiap surat kuasa yang telah diberikan klien kita kepada kita harus kita hargai betul-betul.
dan kita harus punya tanggung jawab yang sama. Jangan karena kasus ini Pak Ahok gitu kan, Ramzi gitu kan, Marisa Ica tuh yang urusannya yang biasa-biasa terus enggak udah pakai yang lain aja, enggak kayak gitu. Awalnya aku insecure loh pas begitu. Bang Ramzi lagi megang anak Pak Ahok, megang Marisa Ica mau nggak ya? Nggak boleh begitu, tetap ternyata harus dia nggak pandang-pandang semua sama. kok. Iya. Kalau kita udah terima surat kuasa dari itu ya kita harus kerja maksimal dong. Harus profesional. Artinya kalau emang nggak mau ya jangan terima surat kuasanya. Atau nggak sanggup ya bilang, saya nggak sanggup. Dibanding handle semua setelah itu malah nggak menang dan mengecewakan orang. Betul. Kalau ada pertanyaan, pingin nih kenal Bang Ramzi atau pengen deh jadi pengacaranya Bang Ramzi, hubunginnya kemana sih gitu? Mana ya? Ada Instagram ya, Cak? Oh, ada Instagram. Ada Instagram. Kita nggak boleh iklan, Cak. Kan boleh dong, ini kan podcast aku. Iya, tapi nggak boleh beriklan. Lawyer di kode etiknya nggak boleh beriklan. Ya, ini aku yang iklanin. Tapi jangan ya, nanti Bang Ramzi makin ramai. Oke Bang, gitu dulu deh Bang. Thank you so much udah dateng di podcast aku. Terima kasih udah selalu ada buat aku. Sama-sama. Selalu mendampingi di dunia sebagian dari hidup aku. Sama. Karena ya gimana ya, jadi kayak apapun mau gerak apapun aku jadi harus ke Bang Ramzi gitu. Makasih buat semuanya Bang. Sama-sama Ica. Semoga Abang makin sukses. Amin. Ica juga. Keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ica juga. Ica juga dong. Oh siapa? Ica juga. Sama siapa? Ica juga. Sama yang baru. Ada nggak? Belum. Belum ada ya? Jangan jadi gosip ini. Emang ada kan? Nggak ada, belum ada. Belum ada kan? Belum pernah Abang lihat aku pacaran kan? Belum. Tuh. Dengar ya, lawyer orang yang hampir 80% tahu hidup aku, Abang belum pernah melihat aku pacaran. Jadi kalau ada gosip-gosip, masalah aja ya. Masalah. Hidupnya masalah. Iya. Masalah kan masalah kerjaan. Iya, masalah kerjaan. Pasti ada kan, bisnis, masalah bisnis, ya kan? masalah sama sosmed. Iya, makanya. Justru masalah percintaan nggak ada ya Bang? Nggak pernah aku ceritain. Belum. Nggak ada. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang Marisa Ica begini. Udah sibuk dengan kehidupannya sih, aku udah sibuk nyari duit. Oke Bang, makasih banyak. Siap Ica. Teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.